Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena melalui firman Tuhan menuntun untuk kami beriman kepada Kristus. Dan melalui firman Tuhan juga Tuhan terus membimbing iman kami supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Dan kami boleh menjadi orang Kristen yang menjadi kesaksian. Bahkan berkat yang berasal dari Tuhan melalui Kristus yang rela untuk mati disalib dan bangkit memberikan kepada kami bukan hanya pengampunan dosa tetapi hidup yang kekal dan kesempatan untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan mendorong kami untuk mengabarkan Injil, khususnya kepada keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami maupun mereka yang jauh secara jarak. Tanamkanlah ini di dalam hati kami untuk kami boleh menyatakan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan. Sebagaimana orang-orang Israel selalu bersyukur atas penebusan yang Tuhan nyatakan melalui pertolongan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, demikianlah ucapan syukur kami yang paling dalam adalah karena Kristus sudah melepaskan kami daripada dosa dan memberikan kepada kami pengampunan yang berasal dari Tuhan. Biarlah hidup kami setiap hari adalah satu hidup bersyukur kepada Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami mau mengucap syukur untuk pelayanan yang Tuhan pimpin, baik BCN yang sudah selesai kemarin, bahkan NRITC yang akan dimulai pada hari ini. Tuhan biarlah ini keluar dari hati yang bersyukur. Bukan dari beban, bukan dari kesulitan, tetapi dari hati yang bersyukur karena Tuhan yang sudah mengasihi dan melayani kami. Kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus kami boleh memahami firman. Dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Berkati setiap kami, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui Zoom. Di dalam nama Tuhan Yesus seluruh pembelajaran ini kami serahkan. Amin. Silakan duduk, selamat pagi buat semua yang hadir dan semua yang mengikuti melalui Zoom atau melalui YouTube. Khususnya jemaat di GRI Singapura. Mari kita buka dari Ibrani pasal yang ke-13. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai korban syukur. Kita baca ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ibrani 13, 15, 16. Saudara yang di depan bisa agak maju ya supaya yang terlambat tidak duduk di ruang Maha Kudus karena gak ada bangku di ruang Maha Kudus. Diambil buat NRTC. Ayat 15. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya tanya saudara. Ucapan syukur yang paling besar dari hati kita kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang namanya materi. Tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk mengampuni kita saudara. Sehingga kita kalau bersyukur karena sesuatu yang namanya berkat fisik ya. Kan gak selalu kita bisa ada berkat fisik saudara. Tapi kita mengingat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hidup baru. Karena kita adalah orang-orang yang secara rohani itu adalah mati. Dan tidak ada satu dokter bisa membuat yang mati menjadi hidup secara jasmani, apalagi secara rohani. Yang kedua, saudara punya dosa itu sudah diampuni, ya bukan akan diampuni, sudah diampuni. Dan status kita pada waktu percaya, kita adalah orang yang dibenarkan dari dosa menjadi benar. Itu perubahan status saudara. Dan perubahan status tidak bisa dilakukan oleh karena kita baik atau kita beragama. Tetapi itu adalah pekerjaan daripada Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, lalu Allah Anak itu menggenapkan apa yang menjadi rencana Allah Bapa. Lalu Roh Kudus itu mengaplikasikannya dalam hidup saudara dan saya melalui kelahiran baru. Jadi kalau lahir baru itu tidak terjadi pada saudara dan saya, saudara dengar firman Tuhan di kelas ini nggak ngerti. Roh Kudus juga yang membawa kita supaya kita boleh hidup di dunia ini untuk boleh hidup suci. Karena dia roh yang suci kan. Jadi kalau ada orang Kristen tetapi kelakuannya yang gak suci, pertanyaannya dia mungkin orang Kristen yang bergereja tetapi dia tidak mempunyai Kristus. Saudara ingat satu perumpamaan. Semua ikan yang ada di laut itu ikan itu minumnya air asin. Betul gak Ibu Mary? Iya kan? Kalau Ibu Mary di Makassar kan gak pernah makan ikan air tawar ya. Iya mereka gak suka saudara.
Kalau ikan air asin, Ibu Mary taruh di kolam, air tawar, dia hidup nggak? Mati. Ya, saya tanya saudara, ini orang Makassar jadi selalu makannya ikan laut. Sama dengan orang Manado. Enggak, orang Manado ada makan ikan mas. Ya, saya tanya, yang namanya ikan di laut, minumnya air asin dari dia lahir sampai dia meninggal di laut. Waktu ditangkap, lalu kita di tengah-tengah laut kita bikin barbecue. Ya, menurut Ibu Mary, daging ikan itu asin atau tidak asin? Berarti air asin tidak mempengaruhi dia kan? Kenapa? Kapan ikan itu jadi ikan asin? Kalau dia sudah apa? Sudah mati kan? Lalu kita taruh garam. Atau kita taruh di air yang ada asin. Kita goreng. Berarti jadi asin. Kenapa dia di laut tetapi waktu ditangkap lalu kita goreng dagingnya tidak asin? Kenapa? Karena di dalam ikan itu ada hidup. Saudara dan saya hidup di dunia ini, hidup di tengah-tengah dosa. Iya kan? Pornografi itu sangat luar biasa pengaruhnya sampai kepada anak-anak, bukan cuma orang dewasa, saudara. Jadi kalau saya konseling jemaat ya, pasangan-pasangan ya yang muda atau yang tua, jatuh ke dalam perselingkuhan, saya tanya, "You punya kebiasaan dulu apa?" Rata-rata mereka jawab, "Saya pernah jatuh ke dalam pornografi waktu saya pemuda." Jadi sudah ada pintu masuk ya dari dosa itu ya. Tinggal kapan kita kasih dia masuk lebih luas dan kita pasti jatuh. Karena pencobaan itu enggak tiba-tiba saudara. Ya, tiba-tiba dia terikat kepada dosa seks gitu ya. Terus tiba-tiba, tidak ada yang tiba-tiba, itu pasti ada proses. Kalau saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Seluruh sistemnya sudah dicemari dosa. Kita boleh hidup suci. Saya tanya, yang membuat kita bisa hidup suci apa? Karena ada hidup Tuhan Yesus. Jikalau saya Kristen, saya ke gereja, tetapi saya tidak di dalam Tuhan Yesus, saudara tidak mungkin hidup suci. Jadi ikan yang di laut itu kalau kita tangkap dia tidak asin saudara. Kalau kita kasih garam karena dia udah mati, jadi ikan asin. Dia tidak asin karena di dalamnya ada hidup si ikan. Saudara dan saya di dunia ini, kita mau kemana yang gak ada dosa? Semuanya ada, iya kan? Pengaruhnya itu luar biasa. Tetapi kita bisa hidup suci. Kenapa? Karena ada Roh suci. Ada Tuhan yang suci. Jadi kalau saudara Kristen, saudara melayani Tuhan, saudara rajin ikut kelas, tetapi di dalam hati saudara enggak ada Tuhan, kita enggak bisa hidup suci. Bukan yang enggak mau, kita tahu ini enggak benar. Jadi yang memampukan kita itu adalah Tuhan sendiri hidup enggak di dalam diri kita. Bukan pengetahuan teologi ya. Pengetahuan boleh hebat, belum tentu hidup saudara betul-betul hidup di dalam Tuhan. Nah di sini dikatakan jangan lupa bersyukur. Jadi saudara lihat di papan tulis ya. Ini gambaran secara garis besar. Kitab Ibrani itu 13 pasal. Pasal 1 sampai 9 menjelaskan bahwa Yesus lebih tinggi dari seluruh yang ada di dalam perjanjian lama. Yesus lebih tinggi daripada Harun. Harun kan imam pertama. Semua keturunan Harun menjadi imam. Yesus lebih tinggi. Maka dikatakan dia dari Melkisedek, paham saudara ya. Yang gak ada bapak dan emaknya dan sebagainya. Itu udah dibahas di dalam Ibrani. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Orang Yahudi itu sangat menghargai Musa. Kenapa? Karena melalui Musa mereka terima Taurat. Dan mereka itu sekolah Taurat dari mereka kecil saudara. Sampai mereka umurnya 12, umur 13 mereka wisuda dari sekolah Taurat. Yesus lebih tinggi daripada malaikat saudara. Karena malaikat-malaikat itu walaupun adalah roh, tetapi malaikat itu adalah pelayan, ya, melayani Allah. Nah, ada jajaran malaikat tuh, dari mulai Michael, nanti ada Lucifer, nanti ada, ingat nggak yang si Yesaya, Serafim, Kerubim, ya, itu ada bagian-bagiannya. Jadi di sini dijelaskan, yang namanya Yesus itu lebih tinggi dari segala sesuatu di dalam perjanjian lama. Nah, ini pasal 1 sampai 9. Yang kedua, pasal 10 sampai 12, ini kita belajar bagaimana pengertian ini adalah menguatkan orang-orang Kristen. Ini kan bicara mengenai iman, ingat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana orang-orang Kristen 2000 tahun yang lalu menghadapi penganiayaan, kalau mereka mempunyai fondasi yang kuat, ya, penganiayaan itu tidak mungkin menggeser iman mereka, saudara. Yang ketiga, di sini kita lihat pasal 13 yang kita pelajari.
Sekarang mereka sudah percaya kepada Tuhan, maka pasal 13 mengingatkan bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen di dunia ini, kita menelusuri atau meneladani Kristus. Nah ini. Jadi saudara dan saya bukan cuma begini, saya beriman, pokoknya Tuhan tahu saya. Hidup saya dan saudara secara jasmani itu harus menjadi satu teladan, saudara. Masih ingat ya, ada orang ke gereja pakai sendal jepit, celana pendek. Waktu ditanya kenapa kamu begini ibadah, Tuhan kan lihat hati saya. Saya bilang tapi orang lain lihat kelakuan kamu. Makanya dikatakan waktu di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu untuk kamu mempersembahkan tubuh. Kenapa Paulus mengatakan persembahkan tubuh? Ya, orang-orang Kristen sudah terima anugerah Tuhan di dalam kitab Roma. Karena tubuh adalah ekspresi dari segala sesuatu yang kita pikir, yang kita rencanakan. Itu yang melakukan tubuh. Kalau di dalam hati saya mempunyai rencana A, yang melaksanakan apa? Tangan kaki saya kan? Iya. Jadi hidup kita menjadi kesaksian ini pasal 13. Minggu lalu kita bersyukur, hari ini kita berbuat baik. Ya. Jadi kehidupan saudara dan saya itu menjadi satu kesaksian, teladannya siapa? Teladan yang diberikan oleh Kristus. Maka di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, di 4 saudara ya, kita melihat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, he was moved with compassion. Itu bersama, passion itu punya perasaan. Jadi punya perasaan yang sama. Jadi hidup kita menjadi satu kesaksian. Yang pertama kepada siapa? Di sini ya. Ini elaborasi daripada ayat 16 saudara. Do not forget or neglect. Jangan lupa atau mengabaikan. To do kindness. Ya. Ini kebaikan and good. Ini juga kebaikan saudara. To be generous. Maksudnya murah hati and distribute. Ya, distribute, distribusi, contribute, kontribusi. To the needy, kepada yang perlu. Di dalam kitab Yakobus kan jangan lupa mengunjungi panti asuhan, janda-janda dan sebagainya ya. Lihat saudara, of the church as embodiment and proof of fellowship. Sebagai satu bukti, gereja itu adalah satu persekutuan orang-orang percaya. Untuk korban, sacrifices, are pleasing to God. Korban yang demikian itu berkenan kepada Allah. Jadi ayat 16 ini kalau dielaborasi seperti ini saudara. Ibrani 13 ayat 16. Mari kita baca ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara lihat di papan tulis. Minggu lalu kita belajar ini ya, korban syukur. Orang-orang yang bersyukur pada saat menderita. Kita belajar bersyukur waktu kita senang. Kita juga belajar bersyukur pada waktu kita susah. Nah, orang-orang yang susah dan terus bersyukur, ini saya kasih contoh 3. Ayub, Daud, dan Paulus dan Silas. Masih ingat ya, ceritanya ini kan mereka di penjara. Nah, hari ini kita akan belajar poin yang kedua. Korban syukur, jadi sacrifices. Yang pertama adalah syukur, ini praise, kata-kata ya. Yang kedua ini kebaikan. Yang ketiga ini membantu orang lain. Ini bisa dikaitkan. Nah, hari ini kita belajar yang ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk saudara. Coba kita lihat contohnya dulu nih. Ayub. Yang sudah dapat bisa baca. Ayub 1. Ayub pasal yang pertama saudara bisa baca ayat 20 dan 21. Siapa yang sudah dapat angkat tangan supaya dikasih mic. Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Siapa yang mau baca? Ya. Coba Pak Darius berdiri ya. Ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 kita baca sama-sama. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Apa yang Tuhan ambil dari Ayub? Pertama, anak. Kedua, harta. Ketiga, orang-orang kepercayaannya. Ya, keempat yang meninggalkan dia, istri. Yang ada pada Ayub apa? Yang tinggal sama dia apa? Yang dia punya apa? Tuhan. Ya. He has nothing, only God is with him. Di dalam hal itu dia bersyukur. Saya tanya saudara, mana lebih mudah bersyukur waktu kita senang atau bersyukur waktu kita susah? Waktu senang ingat bersyukur gak? Biasanya lupa. Mana yang terasa panjang waktu ya? Waktu senang atau susah? Kalau saudara sakit gigi ke dokter, dokter tanya, sudah berapa hari sakitnya? Saudara ingat gak? Pasti ingat. Iya kan? Begitu dikasih obat sembuh, saudara ingat gak kapan sembuhnya? Enggak. Jadi pada waktu kita senang, kita gak bersyukur karena lewatnya terlalu cepat. Waktu kita susah, kita juga susah bersyukur. Kenapa? Karena kita susah. Nah di sini dikatakan apa? Kita belajar berterima kasih. Kenapa kita belajar berterima kasih? Sacrifices of praise. Masih ingat yang minggu lalu? Kita berterima kasih kepada Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya, apa yang dia lakukan? Kalau Israel dikeluarkan dari Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka apa? Redemption, ya. Tuhan beri mereka keselamatan. Di dalam perjanjian baru, Kristus melepaskan kita dari dosa. Nah kita bersyukur. Gak ada yang bisa lepaskan kita dari dosa. Gak ada yang bisa lepaskan Israel dari Firaun. Ya. Apapun situasi kita, senang atau susah, kita bersyukur. Kita harus bersyukur for who God is and what He has done. Itu yang minggu lalu kita catat. Ya, kita harus selalu belajar memberikan apa? Sacrifices of thanksgiving, berterima kasih. Nah itu mesti dibelajari, mesti dibiasakan. Jangan daftar kesusahannya ada selembar ya, syukurnya nggak ada, saudara. Bersyukur untuk apa adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya karena dia tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini dan yang akan datang. Dan apa yang dia lakukan kepada saudara dan saya itu untuk kekekalan bukan untuk sementara. Kita sehat, sakit itu sementara. Tetapi hidup yang kekal itu untuk selama-lamanya. Jadi kita berterima kasih, belajar ya, bersyukur, thanksgiving to God. Kita bersyukur for who God is. Siapakah Tuhan? Karakternya dia. Dan apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Itu dasar syukur kita. Sebelum kita dapat ABCD ya, itu dasar syukur kita. Oke, saya tanya saudara. Kalau kita bersyukur for who God is, kalau kita berterima kasih Tuhan itu apa adanya. Saudara doanya bagaimana? Tuhan kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur karena Tuhan sumber bijaksana. Ya, kami berterima kasih karena Tuhan itu adalah Allah yang adil dan benar. Saudara bersyukur, memang dia begitu saudara. Lalu kita mau Thanksgiving apa? Hari ini saya masih bisa bangun dari tidur. Memulai hari ini dengan doa. Saya berterima kasih Tuhan sudah pelihara saya selama berapa tahun ya. Dan kemarin pekerjaan begini-begini Tuhan sudah pimpin. Itu semua adalah apa? Pertolongan Tuhan saudara. Baru saudara masuk di dalam menyerahkan hari yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan kiranya berjalan di depan kami. Lalu kita masuk ke dalam firman. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Ya, firman Tuhan itu seperti terang bagi setiap langkah kita. The word of God is the lamp to my feet and the light to my path. Jadi buat langkah kita dan juga buat jalan kita. Biarlah firman itu menuntun kita. Baru saudara berterima kasih ya untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan kemarin dulu dan sebagainya. Kita bersyukur. Nah itu Thanksgiving. Baru kita masuk nanti kepada apa yang menjadi pergumulan dan apa yang mau kita serahkan. Jadi kalau saya sudah doa semua ya. Nomor satu saya doa, saya bilang Tuhan berikanlah saya iman. Dan yang kedua saya minta Tuhan ajarlah bagaimana saya melayani Tuhan. Saya tidak bisa melayani Tuhan karena pengalaman. Oh pengalaman di Singapura begini. Gak bisa saudara. Karena setiap orang berbeda kan. Dan saya tutup dengan doa Bapa kami. Setelah selesai doa syafaat semua tutup dengan doa Bapa kami.
baru saya masuk. Ya, baru masuk untuk masak air panas gitu ya. Terus bikin kopi gitu-gitu ya. Baru masuk kepada aktivitas dan sebagainya. Jadi saudara belajar. Kalau saudara selalu belajar bersyukur, saudara akan ada satu sukacita. Karena kebaikan Tuhan lebih banyak daripada kesulitan kita, saudara. Ya, kita belajar. Pertama, bersyukur. Karena Tuhan itu adalah Allah yang tidak berubah. Ingat ya kitab Ibrani kan. Yang kedua, kita bersyukur untuk apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Tanpa Tuhan menopang ya seperti ini saudara. Gak mungkin kita ada pada hari ini. Ini ya. Seluruh dunia dicipta oleh Allah dan ditopang. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, ini menopang ya. Dia ini sumber. Terus oleh Dia berarti ditopang kan. Yang di dalam dunia ini ada orang Kristen dan tidak Kristen, ada yang bakar gereja, ada yang membunuh orang. Tuhan kasih anugerah umum. Masih ada oksigen, masih ada materi. Dan segala sesuatu kembali kepada Dia. Saya ini harus bertanggung jawab. Jadi bukan asal-asal kita hidup begini ya, suka-suka kita. Enggak saudara. Segala sesuatu adalah dari Dia. Saya dari mana? Dari Allah, sumber. Saya ngerti itu sumbernya adalah Dia. Di situ kan saya bersyukur. Hari ini Tuhan masih kasih saya oksigen. Kita nggak usah bicara mengenai kekayaan ya. Masih ada hidup. Dari mana? Kalau saudara nggak dikasih oksigen, suruh bayar setiap bulan, bangkrut saudara. Coba tuh orang yang di ICU pakai berapa tank gitu ya. Oksigen itu mahal sekali. Lalu sampai suatu saat saya kembali kepada Tuhan kan. Jadi nggak ada dalam hidup saudara tuh 1 inci yang nggak ada Tuhan. Nggak ada saudara. Masalahnya kita menyadari atau nggak menyadari, itu terserah. We exist because of God. Karena God exist, karena Allah itu berada. Jadi keberadaan kita tidak mungkin di luar daripada Tuhan. Masalahnya saudara sekarang percaya atau tidak percaya itu urusan saudara ya. Tetapi Alkitab mengatakan, maka Paulus menutup dengan apa? Segala sesuatu dari Dia, from Him, through Him, and to Him. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Baru dia tutup dengan apa? Soli Deo Gloria. Gak ada sesuatu yang karena saya punya keberhasilan saya hebat. It's from God. Iya, kalau saudara mengerti ini saudara bisa bersyukur. Paham? Oke. Sekarang yang kedua, mari kita baca dari Daud ya. Mazmur 34 ayat 1. Tolong dibuka Alkitabnya dan yang dapat angkat tangan langsung baca. Supaya turisman gak usah cari-cari saudara. Mazmur 34 ayat yang pertama. Mazmur 34 ayat pertama, silakan angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Loh, kok gak ada yang angkat tangan? Oh, Rachel, iya. Mazmur 34 ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya tanya saudara, Daud bersyukur dalam keadaan apa? Dikejar musuh, betrayal, Absalom mau bunuh dia, ya, maka dia pura-pura gila. Ini dia bersyukur bukan karena dia lagi duduk di atas tahta kerajaan saudara, di dalam pelarian, dan nggak tahu dia hidup apa mati. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, sedang atau susah. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi kalau orang itu di dalam mulutnya memuji Tuhan, dia jarang sekali untuk jelek-jelekin orang. Ya. Jarang dia bisa mengumpat, baru menghina-hina, enggak saudara. Karena dia selalu, dia gak bilang kurang ajar si Absalom biar dia ketemu beruang gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau kita kan menyumpah-nyumpahin orang, dia enggak. Puji-pujian kepadanya itu dalam setiap waktu. Sekarang yang berikutnya, si Paulus sama Silas, Kisah Rasul 16 ayat 20. Tolong dibaca yang sudah dapat. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-20.
Kisah Rasul 16 ayat 20. Silakan. Yang mau baca siapa? Ya. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. 21 kita baca. 2, 3. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Saya tanya, apa yang mereka ajarkan? Paulus dan Silas memberitakan Injil, ya. Jadi mereka ditangkap. 22, 1, 2, 3. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan kakinya dimasukkan ke dalam pasung, ya. Badannya berdarah-darah karena dipukul. Apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan. Kenapa mereka memuji Tuhan? Mereka bukan orang gila, saudara, ya. Apa dasar mereka memuji Tuhan? Mereka bisa memberitakan Injil, itu adalah satu anugerah. Kita memberitakan Injil, kalau ditolak kita udah langsung bete, ya. Langsung kita udah marah gitu kan. Mereka tuh bukan cuma ditolak, saudara. Mereka tuh sampai dianiaya. Saudara coba baca 25. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain. Jadi ada contoh 3. Ayub, Daud, Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan? Bersyukur di dalam penderitaan. Konsepnya apa, saudara? Bisa bersyukur dalam penderitaan. Yang minggu lalu kita pelajari ada 3. Pengertian suffer from. Kedua, suffer for and suffer with. Ya. If I suffer from malaria. Maka malaria itu menguasai saya sampai saya tuh gak bisa berdiri karena levernya bengkak, limpahnya bengkak. I suffer from judi online misalnya, ya. Maka judi online itu membuat saya sangat tertekan. Banyak orang yang main judol akhirnya bunuh diri. Karena dikejar-kejar utang, saudara, ya. Kalau dikatakan I suffer for Christ and I suffer with Christ, sufferingnya sama. Kalau Paulus dan Silas dipukulin ya berdarah-darah, ya, saudara. Tetapi di dalam diri mereka ada satu kekuatan. Boleh menderita bagi Tuhan itu buat mereka itu adalah satu privilege. Yang kedua, yang memberi mereka kekuatan siapa? Kristus. Karena mereka enggak sendiri. Saya menderita, saya jelas bukan menderita karena saya dosa, tapi saya menderita untuk Tuhan. Yang kedua, saya menderita bersama Tuhan. Konsep yang lain apa yang Paulus katakan di dalam Roma 8:18. Penderitaan zaman sekarang ini, apapun penderitaannya, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan janjikan. Jadi antara temporary and eternity, kalau saudara ngerti nilai ini, ya, saudara bisa mengambil keputusan. Mana yang harus diperjuangkan? Kalau hamba Tuhan gak mengerti begini, gak bakal jadi hamba Tuhan, saudara. Atau kalau dia jadi hamba Tuhan yang matre. Wah, enakan yang sekarang dong, bisa kemana-mana, naik bisnis kelas dan sebagainya. Mereka tidak melihat kepada eternity yang Tuhan percayakan. Karena firman Tuhan yang disampaikan, Injil yang disampaikan menjadi benih membawa orang yang menerima itu sampai pada hidup yang kekal. Tapi kalau kita banyak duit, kita bisa naik pesawat yang mahal, setelah itu ya udah. Itu hanya sementara, saudara. Jadi kalau saudara mengerti begini, pelayanan saudara tuh stabil. Karena gak mungkin di dalam pelayanan kita gak ada salah paham dan sebagainya, pasti ada, saudara. Tapi kita melihat kepada apa? Kepada sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk sementara, tapi untuk kekal. Ya, misal saudara melayani di NRITC atau BCN. Bagian konsumsi itu berat, saudara. Bawa makanan dari Yoshinoya buat 1.500 orang. Itu sama juga bawa buntelan beras kali. Udah gitu naik tangga gitu, ya. Mending kalau ada lift. Itu bukan sesuatu yang gampang. Maka habis selesai BCN pada tidurnya nyenyak. Belum dorong-dorong galon, ya. Itu banyak sekali, saudara.
Tapi yang nggak tahu cara begini kan, kok makannya terlambat ya, ngomongnya gampang banget, terlambat ya makanannya. Padahal yang ngebawanya itu di setengah mati, dari truk ya terus gini begini. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita memahami yang kita lakukan itu untuk eternity, bukannya nggak berat-berat, tetapi kita tahu. Masih ingat contoh yang saya berikan? Saya kena demam berdarah dengan anak kecil kena demam berdarah. Dokter pasti kasih infus supaya darah merah saya tuh nggak pecah. Kalau darah merahnya udah pecah, ini udah keluar bintik-bintik ya, udah terlambat mati. Pokoknya hasil belum keluar, ini demam berdarah, langsung kasih infus. Waktu infus itu masuk, itu sakit. Tetapi anak kecil yang kena demam berdarah, dia bisa jerit-jeritan. Kenapa? Dia tidak ngerti. Jadi antara saya tahu dan saya tidak tahu, I know and I do not know, itu bedanya besar sekali. Jadi kalau orang Kristen itu dewasa ya, they know what they are doing ya, for eternity. Maka kesulitan-kesulitan di depan ini itu sesuatu yang kita bisa lewati saudara. Kenapa? Karena yang saudara dan saya lakukan di dalam kesementaraan ini pasti banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi yang kita lakukan ini berkait dengan kekekalan. Berarti kekekalan itu kan ada di surga kan. Sekarang iman kita, saya sekarang di RMCI tetapi saya beriman kepada Allah yang di surga. Ini koneksinya ini tembus. Dunia sementara masuk kepada kekekalan. Orang yang punya pengharapan demikian, bukan berarti hidupnya lancar ya. Mungkin aja kesusahan bisnis, kesusahan ini itu mungkin ada. Tetapi iman itu memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Menghadapi kesementaraan ini saudara. Kekuatan dari mana? Dari yang kekal. Karena di dalam iman itu ada pengharapan. Berharap kepada apa? Yang Tuhan janjikan. Kenapa kita berharap? Karena Tuhan yang kita harapkan itu setia. Jadi punya satu credibility yang bisa kita pegang saudara. Karena dia adalah Allah setia. Nah ini Ibrani menjelaskan. Pemimpin kamu boleh ada, boleh tidak ada. Ya, maka dikatakan perhatikanlah hidup mereka. Bagaimana akhirnya. Tetapi Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi dia tidak berubah saudara. Orang itu kalau berubah-berubah kita gak bisa pegang janjinya kan, betul kan? Nah sekarang kita beriman kepada Tuhan. Jadi pengharapan di dalam Tuhan yang berjanji menguatkan saudara dan saya sebagai orang percaya di dalam dunia yang berubah terus. Setiap presiden kan berubah peraturan. Iya kan? Setiap menteri pendidikan kan berubah peraturan. Sekarang kurikulum apa? Merdeka apa kurikulum apa saya udah gak tahu deh. Pasti berubah. Terus bukunya berubah. Iya kan? Dulu bukunya matematika ini begitu ganti menteri lain lagi bukunya ya. Berubah terus. Yang gak berubah siapa? Cuma satu Tuhan. Oke, sekarang kita masuk. Udah ya, ini contoh-contoh 3. Sekarang kita masuk ke dalam pasal 13 ayat 16. Balik saudara ke Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, saya sekarang tanya. Baik itu standarnya apa? Saudara jawab ya kalau saya tanya ya. Jangan saya sebut nama, lantas saudara gak mau datang lagi. Saya udah mulai kenal loh nama-nama saudara. Waktu saya datang saya gak kenal, sekarang udah kenal. Ya, sedikit-sedikit saya kenal. Saya tanya, saudara jawab ya. Apakah agama mengajarkan yang baik? Betul ya? Apakah agama itu mau semua pengikutnya itu menjalankan yang baik? Ya. Oke ya. Saya tanya saudara, baik di dalam setiap agama itu sama atau beda? Ada standarnya enggak? Enggak ada kan? Iya dong. Agama yang satu tidak boleh menikah. Betul kan? Kalau tidak menikah lebih apa? Lebih suci. Yang satu menikah boleh 4 kali. Paham saudara? Standarnya berbeda ya? Oke. Ada satu lagi. Kalau dia bisa melakukan bom bunuh diri, disambut dengan 72 bidadari. Ya kan? Saya sekarang tanya saudara. Baca dulu nih ayat ini ya. Konsepnya mesti benar dulu saudara. Oke. Ayat 16. Oke. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara mesti ngerti dulu baiknya itu apa. Kalau standar baik ini tidak universal. Setiap agama punya standar baik. Ya. Orang Buddha tertentu tidak boleh makan daging apa?
sapi. Bukan Hindu saudara, Buddha. Ya, saya tanya, kenapa di Singapura jarang orang jual bakso sapi? Kalau saya ke Jawa Tengah di Magelang sepanjang jalan nih, mie ayam, bakso sapi. Saya bilang kok orang Jawa senang bakso sapi. Saya lihat dari makanannya saudara. Di Singapura jarang yang jual sapi. Ya, bakso sapi atau apa. Saya tanya, kenapa ya? Banyaknya ikan, babi banyak itu. Oh itu kalau orang Buddha Bu Maria kalau makan sapi nanti dia reinkarnasinya mandek. Jadi nggak bisa lewat satu jembatan apa, saya nggak tahu jembatan apa ya. Oh begitu, saya pikir yang nggak makan sapi orang Hindu. Oh iya, Hindu juga. Jadi di Singapura itu jarang orang yang jual sapi karena banyakan Buddha kan. Yang kedua Hindu, Islam, Kristen semua apa juga dimakan ya. Jadi setiap agama itu lain-lain saudara standarnya. Jadi kita dapat standar dari mana mengenai baik. Janganlah lupa berbuat baik, saudara mesti ngerti dulu baiknya itu apa. Jangan sembarang-sembarang berbuat baik. Nanti kebaikan saudara disalahgunakan. Ngerti dulu konsep baik itu apa. Ya, oke. Sekarang saya tanya saudara. Agama itu kan tidak memiliki standar dan sasaran yang mutlak. Oke. Yang kedua, Tuhan mencipta manusia. Tubuh kita dibuat dari apa? Debu, tanah. Lalu Tuhan memberi kepada manusia sifat apa? Kekekalan di dalam diri kita. Jadi manusia itu sadar. Sadar apa saudara? Sadar akan keberadaannya dia. Dan sadar bahwa dia sudah berdosa. Nah jalan keluarnya bagaimana? Jadi setiap agama itu punya ritual. Ya. Ritual yang ada dalam setiap agama itu ada 3. Ditulis dalam Matius pasal yang ke-5 sampai ke-7. Yang pertama doa. Kedua puasa. Ketiga memberi sedekah, namanya almsgiving atau pokoknya kontribusi lah. Ini 3. Semua agama ada ini. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya itu pasti ada. Suatu hari saya satu bus ya, sebelah saya orang yang mau pergi ke temple Hindu di Singapura. Saya tanya, what do you bring if you go to the temple? Saya tanya dia, oh I bring this, sweet rice. Jadi tidak ada orang yang pergi ke kuil itu yang tangan kosong saudara. Mereka pasti membawa persembahan. Sembahan ya itu untuk orang Hindu itu ya sweet rice ya. Apalah saya nggak tahu. Terus saya tanya, when do you go to the temple? Kalau kita kan hari Minggu nih ke gereja. Oh every day. Oh jadi dia pergi ke temple tuh setiap hari. Jadi sebelum dia kerja atau sesudah dia pulang kerja ya. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang dia tidak berikan saudara. Waktu dia menyembah kepada sesuatu. Jadi di dalam setiap agama ini masalah perbuatan baik selalu ditekankan. Selalu saudara ada ya. Sekarang kita mesti melihat standarnya bagaimana. Jadi kalau mereka itu menyadari karena manusia diberikan kekekalan dalam diri manusia. Jadi ada sifat kekal. Berarti manusia sadar. Mati bukan artinya akhir. Berarti masih ada apa? Masih ada hidup sesudahnya itu. Berarti begini saudara. Eksistensi kita, keberadaan kita itu tidak selesai. Tubuh saya selesai. Tapi keberadaan saya tidak. Kenapa? Karena Tuhan mencipta kita dengan sifat kekal. Nah semua agama tuh mikir. Bagaimana setelah itu? Ya, setelah saya mati itu bagaimana? Saya jelaskan saudara begini ya. Kenapa semua agama itu setuju untuk berbuat baik? Semua saudara. Karena Tuhan mencipta manusia dan memberikan eternity ya di dalam diri kita. Itu ada di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Coba saudara buka nih, Pengkhotbah 3 ayat 11 baca. Kalau sudah dapat baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Jadi keberadaan saudara dan saya, kalau kita sulit lalu kita bunuh diri, saudara masih tetap punya eksistensi kekal.
Ya, jadi nggak akan begitu aja saudara. Kalau saya bunuh diri ya saya mati, jantungnya stop. Tetapi keberadaan saya itu tetap ada. Saya tanya saudara, tanya ya, agama sama budaya persamaannya apa? Semua agama mengajarkan yang baik kan? Budaya baik. Budaya gunanya untuk apa? Bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya berbicara, ya budaya kan? Budaya untuk kepentingan kita di sini, bagaimana saya hidup, ya. Kalau orang Batak bilang orang itu nggak ada adat, nggak tahu diri, nggak ada adat, bilangnya gitu ya. Ini masuk sini. Semua agama mengajarkan yang baik kan? Budaya dengan agama pertemuan di tengah apa? Etika. Gini. Bagaimana saya hidup di dunia, saya perlu budaya. Bagaimana saya hidup nanti, saya perlu agama. Ini untuk urusan nanti, ini untuk urusan sekarang. Jadi mereka harus beragama. Nah standarnya, etika itu kan mengajarkan yang baik. Standarnya itu apa? Setiap agama dan setiap budaya itu beda-beda. Saya tanya saudara, orang Toraja kalau meninggal, persembahan apa yang mereka harus siapkan untuk menghormati orang tua mereka? Kerbau itu bukan murah loh saudara. Yang paling mahal kerbau apa? Kerbau bule. Betul kan? Kalau ada orang Toraja sini pasti bisa jawab. Itu begitu mahal dan dagingnya sekilo bisa berapa ratus ribu gara-gara kerbaunya mahal ya. Itu sebagai satu persembahan mereka. Itu budaya mereka saudara. Orang Batak juga punya adat ya Tora ya. Iya. Orang Batak lagi saudara. Udah pemberkatan nikah juga ke rumah adat untuk acara adat saudara. Bisa seharian. Pemberkatan nikah 2 jam di situ bisa setiap keluarga kasih ulos. Dan nasihatnya panjang banget ya. Maka orang Batak itu kalau jadi lawyer itu paling cocok. Banyak sekali ngomongnya ya. Wah nasihatnya. Pasti yang nikah itu udah gak ada yang dia ingat ya. Mendingan kasih rekamannya nih rekamannya gitu kan. Nah standar baik itu dari mana? Bisa gak saudara dan saya berbuat baik? Coba saudara buka dari Roma pasal 3. Mari kita buka. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga kita akan membaca dari ayat yang ke-9 saudara. Gak apa-apa Ju, masih ada di ayat 9. Kita baca bersatu, terima kasih. Kita baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saya tanya saudara, agama punya standar berbeda, semua agama, ya. Lalu standar yang paling afdol itu yang dari firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Tidak ada yang berbuat baik. Lalu kita ini tidak bisa berbuat baik dalam standar Tuhan. Lalu agama bisa menyelesaikan apa saudara dalam keberdosaan kita? Ritual yang mereka lakukan untuk melepaskan mereka dari hukumannya Tuhan. Maka mereka berdoa sehari berapa kali, yang ini berdoa ini, yang ini puasa ini dan macam-macam ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada yang baik. Ini yang dari Tuhan kan. Baru dijelaskan ini ayat 13 sampai ke 20. Ya, mulai dari kerongkongan, mulut, kaki, semuanya saudara menyatakan kelakuan manusia yang berdosa. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Jadi kalau orang yang beragama menuntut untuk orang-orangnya itu berbuat baik menjadi baik, tetapi Allah di surga melihat bahwa
tidak ada orang yang baik dan benar di bumi ini. Sekarang ayat 23. Kita baca dan kita hafalkan. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kesaksian daripada Tuhan ya. Semua orang. Jadi kalau semua orang berbuat dosa, kebaikan apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan dalam agama saya? Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita menjadi ciptaan yang tadinya mulia sekarang menjadi kotor, najis, berdosa. Itu keadaan kita di hadapan Tuhan. Lalu apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan di dalam keadaan kita najis? Sekarang saudara baca lagi. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Ini mengenai kebaikan. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat angkat tangan saudara bisa baca. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Ya, Ibu Novi ini. Baca dari ayat 1 Bu, 1 sampai 3. Untuk memimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita baca sama-sama ayat ketiga, 2, 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua agama mengajarkan baik? Ya. Semua agama mau pengikutnya juga melakukan kebaikan? Ya. Alkitab mengatakan apa? Tidak ada yang baik. Yang terakhir kita baca dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20. Pengkhotbah sesudah Amsal. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Tolong ya dicatat ya ayat-ayatnya. Yang pertama saudara, Roma pasal 3, 23. Mazmur 14, 1 sampai 3. Lalu Pengkhotbah 7 ayat 20. Satu lagi saudara, Lukas 18 ayat 19. Lukas 18 ayat 19. Lukas 18 ayat yang ke-19. Minta tolong Ibu Nori baca Lukas 18 ayat 18 dan 19. Ibu Nori tolong berdiri Bu, si Turisman gak lihat. Wih, mantap sekali Turisman tahu Ibu Nori. Lukas berapa? 18 ya? Lukas 18 ayat 18 dan 19. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Makasih. Coba saudara pikir. Semua agama ngajarin yang baik, betul? Semua agama mau pengikutnya baik. Ya. Saya tanya, yang baik yang mana? Yang baik siapa? Cuma satu. Berarti agama dengan kebaikannya diajarkannya tidak bisa membawa kita kepada Allah. Betul kan? Nah sekarang saya tanya saudara. Jadi agama untuk apa? Banyak kan agama di Indonesia ada 5 saudara. Banyak agama. Jadi di dalam agama manusia mencari Allah atau tidak? Tidak. Mencari apa? Sekarang kesaksiannya ya.
kamu panggil aku guru yang baik. Yesus mengatakan, enggak ada yang baik kecuali Allah. Yesus itu siapa? Allah kan. Jadi enggak ada manusia bisa berbuat baik yang standarnya itu ketemu dengan Tuhan. Maksudnya standar Tuhan tuh manusia enggak bisa lakukan. Sekarang semua agama mengajarkan baik. Iya kan? Sekarang baiknya kemana? Kepada siapa? Kebaikan yang agama lakukan enggak bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Tidak ada yang baik, semuanya sudah menyeleweng. Ini kesaksian daripada Alkitab. Lalu yang baik siapa? Cuma satu, Allah, yaitu di sini Kristus. Nah, saya tanya saudara, jadi agama mengajarkan baik, iya kan? Untuk apa? Enggak ada agama yang mengajarkan gak baik saudara, pasti baik. Kalau misalnya orang bilang gini, kenapa sih kamu ajak-ajak aku ke GRI, semua agama juga sama, betul gak jawabannya? Betul gak? Semua agama sama betul atau tidak? Di dalam mengajarkan kebaikan itu betul. Iya kan? Betul. Tetapi kebaikan itu tidak menyelamatkan kamu dan saya. Agama yang waras itu memang mengajarkan yang baik betul. Tetapi tidak ada kebaikan yang memenuhi standarnya Tuhan. Karena Yesus mengatakan kamu panggil aku baik. Yang baik itu cuma satu, Allah. Karena dia kan Allah, saudara. Ya, jadi agama mengajarkan kebaikan untuk apa? Kan saudara, pertanyaan saya, semua agama mengajarkan yang baik, betul? Mau pengikutnya juga berbuat baik, betul? Lalu kesaksian baik itu setiap agama beda-beda, gak ada standar kan? Lalu Tuhan berkata di dalam firman-Nya, gak ada yang baik. Yang baik cuma satu, Allah. Sedangkan agama mengajarkan kebaikan, jadi agama untuk apa? Karena kebaikan yang diajarkan agama tidak mungkin diterima kan? Jadi di dalam agama itu manusia mencari apa? Saudara coba pikir baik-baik ya, termasuk yang beragama Kristen. Saudara kan orang Kristen beragama Kristen ya, mungkin saudara Kristen tapi tidak memiliki Kristus di dalam hati bisa juga. Many people are in the church but they are not in Christ. Jadi gak heran kalau orang Kristen hidup di dalam dosa. Kenapa? Ini kagak ada Tuhan. Yang ada apa? Pengetahuan. Karena dia dari kecil sekolah minggu, tetapi dia tidak mempunyai Kristus. Kalau saudara sebagai orang Kristen berdosa, hidup di dalam dosa, itu bukan orang Kristen yang betul-betul saudara. Itu adalah orang yang beragama Kristen. Tetapi tidak mempertuhankan Kristus. Saya menerima Kristus, yang pertama dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang kedua, saya harus mempertuhankan dia. I am under the lordship of Christ. Ya, jadi di atas saya itu ada Tuhan. Tanpa itu, saudara kalau cuma beragama Kristen sama dengan orang beragama Hindu beragama, kebaikan saudara itu tidak ada artinya. Termasuk pelayanan saudara. Karena itu aktivitas rohani. Tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Saudara coba perhatikan. Jadi di dalam agama manusia berbuat baik untuk apa? Jikalau yang baik yaitu Allah itu sendiri mengatakan tidak ada yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik. Sekarang saya tanya saudara. Manusia merasa berbuat baik dalam hal apa coba Pak Andris? Kita bisa berbuat baik kan? Misalnya apa? Menolong orang ya. Kita merasa baik gak kalau kita kasih pengemis yang ketok-ketok kaca di lampu merah? Baik kan? Kenapa? Kalau saya gak kasih ntar mobil saya dibaret. Misalnya ya, saya udah kasih. Baik gak kita kalau menolong orang yang anaknya gak bisa bayar uang sekolah? Baik. Ya, itu baik. Saudara mesti ngerti standar kebaikannya. Semua agama mengajarkan yang baik, tetapi tidak ada manusia yang di mata Tuhan itu baik. Saudara. Jadi saudara mulai memahami ya. Tuhan Yesus mengatakan begini. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. If your righteousness does not exceed melebihi the righteousness of the Pharisee
and the teachers of the law, you will not enter the kingdom of God. Orang Farisi itu menjalankan agamanya saudara ya. Pertama 1 minggu puasa 2 kali, Senin Kemis. Mirip orang kejawen saudara. Mereka punya perdagangan, mereka kan agriculture. Jadi dapat misalnya ada panen. Mereka nggak bawa itu ke bait Allah sebulan sekali kayak kita per bulan sebulan sekali, enggak. Begitu ada deal mereka langsung bawa. Mereka berdoa, banyak orang Kristen berdoa bangun tidur mau makan. Terus mau tidur, that's it ya, doa yang lain enggak. Orang Farisi doa di tengah-tengah jalan saudara ya. Wah, kalau ke gereja atau ke bait Allah dia di mana duduknya? Paling depan, ini kan depan kosong nih. Ini ruang Maha Kudus. Semua saudara yang di depan itu selalu kosong ya. Ini kalau patong pasti dia marah. Dia mau duduk di depan dulu gitu. Nah saudara perhatikan di sini. Pada waktu kita menyadari akan hal ini. Jadi kebenaran apa yang diterima oleh Tuhan? Kalau kebenaran kamu. Orang Kristen nih ya. Ini kan khotbah di bukit nih. Matius 5-7. Mereka kan berbuat baik dong. Mereka melayani Tuhan. Mereka memberi perpuluhan. Baik kan? Tuhan Yesus mengatakan begini. Kalau kebenaran kamu tidak melebihi kebenarannya orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat punya ritual agamanya itu lebih ketat dari agama manapun juga saudara. Kalau orang Islam puasa sebulan dalam setahun. Orang Farisi itu seminggu 2 kali. Jadi setahun itu berapa kali? 52 dikali 2 itu. Perpuluhannya kita mungkin suka lupa-lupa. Aduh nanti deh bulan depan lagi gitu. Orang Farisi enggak saudara. Doanya. Wah kalau dilihat dari 3. Prayer, almsgiving ya. Lihat saudara ya. And fasting. Saya yakin di antara kita jarang puasa. Kecuali kita lagi broken heart ya. Mungkin kita puasa dulu waktu masih masa-masa SMA gitu ya. Sekarang enggak. Katolik masih puasa. Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Mereka masih puasa. Ya. Kalau Kamis Putih, setahu saya ya. Dia makannya nasi putih. Misalnya nasi putih sama apa nih? Ayam goreng. Ayam goreng dia suka, ayamnya nggak boleh. Yang dia suka. Tapi nasi. Mungkin kalau orang keto nggak makan nasi, makan apa saya nggak tahu deh, ya. Jadi cara mereka berpuasa tuh berbeda. Yang paling nggak pernah puasa siapa? Kita. Ada juga puasa intermittent supaya kurus. Bukan puasa. Kan ada yang tanya gini, Bu, saya pengen puasa. Saya bilang tujuan kamu puasa apa? Iya puasa. Saya bilang kalau tujuan kamu puasa. Tujuannya untuk berdoa kan. Jadi kamu jangan puasa sambil kerja. Lah kapan kamu doa? Misalnya aku puasa lo jam 8 pagi atau jam 5. Terus kamu doanya kapan? Kan kerja di kantor. Bagaimana mau berdoa iya kan? Yang kamu mau doa kapan? Oh gitu Bu. Boleh gak minum? Boleh gak makan? Boleh. Terserah saya bilang. Kamu mau puasa apa terserah ya. Cuma puasa itu tujuannya adalah untuk berdoa. Kalau kamu puasa 24 jam, kamu hiruk pikuk ke kiri ke kanan. Untuk apa? Itu mah diet. Jadi betul-betul yang kamu khususkan untuk kamu bisa konsentrasi merendahkan diri kamu untuk berdoa. Ya ada permohonan apa? Atau berdoa untuk orang lain. Oke, sekarang saya masuk saudara. Saudara coba pikirkan. Kebenaran standarnya seperti apa sih yang Tuhan mau? Jikalau kebenaran kamu tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat. Kebenaran, kebaikan, cara kamu beragama. You will not enter the kingdom of God. Saudara baca Matius 5 ayat 20. Hafalkan hal ini saudara. Matius 5 ayat 20. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk. Jikalau hidup keagamaan kamu dari doa, puasa, memberikan persembahan, enggak lebih daripada orang Farisi, you will not enter the kingdom of God. Ini dari Tuhan Yesus. Siapa di sini yang melebihi orang Farisi? Gak ada saudara. Saya lihat waktu persekutuan doa, mana jemaat yang berdoa, mana yang melayani berdoa. Puasa, lebih-lebih lagi pasti orang GRI pasti kagak puasa saudara ya. Begitu datang ke gereja bukannya berdoa, beli bakmi dulu di situ, di kantin. Kan ada yang jualan, karena apa? Kalau udah selesai gereja udah habis.
Jadi udah bawa ke gereja itu udah bawa tentengan saudara. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah saya tanya, kebaikan seperti apa yang Tuhan mau? Yang paling tinggi ya, di dalam seluruh kebaikan beragama itu orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya mereka tuh anggap kita tuh rendah. Saudara kalau ada di Yerusalem ya, sekarang nih, saudara lagi nunggu bus misalnya ya. Ini orang Farisi, bajunya hitam, pakai topi gitu ya. Datanglah Ibu Mary, lagi tour. Lalu Ibu Mary tanya, how are you? Dia akan bilang apa? Najis, gak boleh lo bicara sama dia. Dan dia gak boleh ditegur. Karena kita ini orang yang maksudnya enggak sesuci dia. Sampai sekarang masih begitu. Jadi pakai topi hitam, pakai baju hitam, itu orang Farisi. Mereka sangat ketat saudara, menjaga apa? Taurat. Mereka sangat ketat. Dan mereka itu suci menurut mereka ya. Jikalau hidup keagamaanmu gak lebih dari mereka, kamu gak masuk dalam kerajaan surga. Jadi what kind of righteousness? Kebenaran seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Ini kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, dia melebihi loh, melebihi Buddha, Hindu, Islam semuanya. Dia paling tinggi. Ini kan Tuhan Yesus mengatakan, if your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisee and the teachers of the law, you will not enter the kingdom of God. Wah, saya ini puasa berapa hari? Oh, saya ini bantu dikonsumsi BCN, NRTC dur selama seminggu, ya baik nggak? Baik. Kalau hidup keagamaan kamu sebagai satu agama tidak melebihi mereka, kamu nggak diterima di surga. Jangan kita bilang mudah-mudahan amal baik diterima di surga. Ini aja gak diterima. Berarti orang Farisi sama ahli Taurat gak diterima di surga saudara. Jadi kebaikan yang mana yang diterima oleh Allah? Coba saudara lihat di papan tulis. Semua orang sudah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, saudara dan saya. Ya, we are all sinners. Upah dosa adalah maut. Jadi semua. Oke. Sekarang bagaimana manusia membereskan ini? Manusia punya agama, manusia punya berbuat baik, mengunjungi yatim piatu, menolong orang, berbuat baik. Manusia mempunyai kepandaian, ya dari kepandaiannya ada hasil bisa menjadi berkat. Manusia punya kekayaan, ya ini bisa dilakukan untuk berbuat kebaikan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu ini dari doa, puasa, persembahan, entah kekayaan, kepintaran kamu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak nyampe ke sini. Karena yang di sini yang diterima. Nah pertanyaannya, what kind of righteousness should I have supaya diterima? Karena semua agama, termasuk agama Kristen, kalau cuma agama doang saudara, nggak ada Kristusnya, sama. Pertanyaannya, what kind of righteousness and whose righteousness accepted by God, yang diterima. Kebenaran seperti apa yang diterima? Jawabannya apa? The only righteousness accepted by God is the righteousness of Christ. Di sini saudara. Kalau kita melalui agama bisa dibenarkan, Kristus tidak perlu turun ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya tanya saudara ya, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ngotot mati-matian. Prinsip mereka apa? Yang mereka mesti taati. Mereka punya Taurat. Mereka mengatakan begini, kalau saya berusaha mentaati Taurat, hukum Taurat ya, saya pasti diterima. Barang siapa melakukan Taurat, maka dia diterima oleh Allah. Ini konsepnya orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaan saya, Taurat diberikan melalui siapa? Musa. Waktu Taurat diberikan oleh Allah melalui Musa, manusia itu sudah berdosa atau belum berdosa? Sudah berdosa. Lalu manusia itu boleh melanggar Taurat gak? Taurat diberikan boleh dilanggar gak? Enggak. Lalu Taurat diberikan bisa ditaati atau tidak? Bisa ditaati atau tidak? Tidak bisa. Jadi Taurat untuk apa? Taurat secara negatif membuktikan kita sudah berdosa. Taurat secara positif menuntun kita kepada Kristus. Paham saudara?
Jadi Taurat itu seperti cermin. Karena Taurat, 10 hukum Taurat ya, itu menjadi satu refleksi di dalamnya itu menyatakan Allah itu suci. Allah itu adil dan benar. Allah itu bajik. Sekarang saya bercermin. Allah suci berarti saya tidak suci. Allah itu adil berarti saya sudah tidak adil. Saya sudah berdosa. Allah itu bajik, saya juga nggak ada kebajikan. Allah itu benar, saya berdosa. Jadi menjadi cermin. Cerminnya menjadi apa saudara? Membuktikan saya nggak bisa lari daripada Tuhan. Orang Farisi mati-matian ngotot untuk bisa mentaati Taurat. Saya taat 9 hukum, 1 jebol, seluruhnya kan jadi gak bisa ditaati kan, jadi gagal itu. Kan mesti sempurna. Siapa saya tanya saudara yang gak punya keinginan? Misalnya ya, di seluruh kelas ini semua punya iPhone 17. Satu-satunya gak punya Lena. Kepengen gak? Bagus lu Len, foto udah langsung ada AI, langsung jadi cantik gitu ya. Otomatis di dalam iPhone itu sudah ada. Dalam diri Lena, enggak aku pakai yang ini aja, jadul gak apa-apa yang penting. Data-datanya ada di sini ya. Dia ngomong begitu dalam hatinya, boleh juga sih kalau ada iPhone 17 ya. Ada keinginan kan? Kamu tidak boleh mengingini hukum ke-10. Siapa manusia yang gak punya keinginan? Ya gak ada, semua juga pasti ada keinginan. Kalau Lena sampai gak punya keinginan, masuk nirwana Len, langsung. Jadi Buddha. Iya kan? Sekarang saudara perhatikan ya. Kalau kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang tertinggi, bukan dari manusia. Maka dikatakan begini, jikalau kebenaran kamu beragama itu tidak melebihi orang-orang yang namanya Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Berarti orang Farisi gak bakal masuk surga. Walaupun dia belajar Taurat. Taurat diterjemahkan jadi 612 poin ya. Pokoknya bagaimana merasa suci. Hanya kebenaran ini yang diterima. Allah Bapa memberikan anak yang tunggal supaya orang yang percaya itu dibenarkan. Nah setelah kita dibenarkan, di dalam hati kita ada Kristus, baru kebaikan saudara diterima. Saudara tidak melakukan kebaikan supaya diterima. Saya sudah diselamatkan, saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Coba, perbuatan baik orang yang belum percaya Tuhan Yesus, belum bertobat dengan perbuatan baik orang yang sudah percaya. Bedanya di mana? Nah, coba lihat ke depan. Orang Kristen yang percaya Kristus sungguh-sungguh bertobat. Lalu dia berbuat baik. Ya, saya tanya, baik ini menjadi dasar dia dibenarkan atau baik ini menjadi buah? Paham ya? Jadi satu pohon mangga, maka setelah pohonnya dewasa akan keluar buah. Buah menandakan apa? Pohonnya hidup, pohonnya sudah dewasa, pohonnya mengeluarkan buah secara otomatis. Jadi buah menjadi apa saudara? Tanda. Jenisnya itu apa? Begitu keluar itu duren berarti itu pohon duren. Ya. Kedua dari buah kualitas. Buahnya maniskah atau bagaimana? Jadi kalau orang yang sudah percaya, dia sungguh-sungguh percaya, dia berbuat baik. Berbuat baik ini bukan supaya diselamatkan. Berbuat baik itu adalah buah. Dari apa? Dari keselamatan yang saya terima. Sekarang orang non-Kristen berbuat baik. Tujuannya untuk apa? Supaya diselamatkan. Jadi kalau saudara betul-betul orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, tidak bersyukur, tidak berbuat baik, tidak melayani. Saya tanya, Kristen apaan? Kalau saya punya pohon, kagak ada buah-buahnya, ini namanya pohon buah. Duh lama banget gak berbuah ya. Katakanlah belimbing lah, gak usah yang susah-susah. Ya saya tebang lama-lama. Iya kan? Kita beli lagi pohon yang baru kan. Jadi saudara pikir, perbuatan baik saudara dan saya itu keluar daripada iman kepada kita. Karena kita sudah diselamatkan. Bukannya saya berbuat baik jadi bagian konsumsi dari BCN sampai NRTC ya. Wah kita udah jungkir balik setengah mati, udah turun 10 kilo karena capek bawa-bawa nasi ya. Perbuatan baik saudara itu sebagai satu ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan.
Tetapi perbuatan baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di dalam agama kan mereka harus berbuat baik. Supaya mereka diselamatkan. Saya kasih contoh ya, ini saya pernah kasih contoh. Suatu hari ada satu seminar pertumbuhan gereja, itu tahun berapa ya? 988 atau 98, mungkin 988. Yang jadi ketua dalam seminar itu, Pendeta Octavianus, udah meninggal ya. Pendeta Kris Marantika udah meninggal. Yusuf Roni sudah meninggal, Caleb Tong sudah meninggal. Yang masih hidup cuma satu, Stephen Tong. Ini ya, ini udah meninggal. Sekarang udah meninggal. Itu kan mengundang hamba Tuhan seluruh Indonesia, saudara. Tiketnya mahal ya. Bagaimana. Singkat kata begini. Pak Tong itu kan selalu pelayanan. Jadi kalau Pak Tong gak ada, saya mewakili. Datang di dalam rapat. Jadi saya kenal tuh mereka dokter-dokter. Saya diam aja sih, saya duduk perhatikan. Terus kalau Pak Tong datang kan biasa kalau speak dia datang dari Malang. Bagaimana rapatnya seminar pertemuan saya bilang begini. Ada yang mau beri persembahan Pak Tong untuk tiket hamba-hamba Tuhan. Siapa? Salah satu konglomerat lah, tapi bukan Kristen. Saya ingat Pak Tong bilang begini. Seharusnya yang bukan Kristen itu kita tidak terima persembahannya. Karena buat orang Kristen melakukan kebaikan itu karena mereka bersyukur, karena mereka sudah ditebus. Jadi kebaikan yang keluar dari orang Kristen yang percaya kepada Kristus itu menjadi satu ucapan syukur karena mereka sudah ditebus. Buat orang yang bukan Kristen, dia kaya raya, dia memberi persembahan, dia sedang menimbun jasa supaya diselamatkan. Seharusnya kita tidak terima. Saya ingat tuh Pak Tong ngomong begitu. Bagaimana pendapat ketua-ketua lain? Mereka terima, udah Pak Tong diem. Mereka terima. Jadi saya ingat prinsip itu. Kita berbuat baik, ya, mau menolong orang dan sebagainya, itu bukan supaya saya diselamatkan, saudara. Karena saya sudah diselamatkan. Kebaikan itu bukan menjadi dasar saya diterima, bukan. Saya sudah diterima. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak bersyukur, tidak berbuat baik, tidak melayani Tuhan, saya tanda tanya, ini orang udah selamat apa belum? Karena itu menjadi sesuatu yang outcome, saudara. Tidak ada kebenaran yang diterima oleh Allah Bapa di luar kebenaran Kristus. Kan orang yang muda kaya tanya, apa yang harus saya lakukan untuk menerima hidup yang kekal, guru yang baik? Yesus bilang, kamu tahu gak saya siapa? Yang baik cuma satu, Tuhan. Dia Tuhan. Jadi kalau standar itu diberikan, saudara harus betul-betul bersyukur. Dari berdosa, siapa saja ya yang berdosa, ya semua kan manusia berdosa. Boleh masuk ke sini bukan karena ini yang bisa dilakukan dari agama. Agama itu tidak mencari Tuhan. Agama ini mencari apa? Mencari pelarian dari hukuman Tuhan supaya tidak dihukum. Lalu orang yang beragama apa? Supaya dia mendapat sejahtera. Jadi di dalam Roma 3 kalau saudara baca detail ya, tidak ada yang mencari Tuhan. Dari Adam sampai sekarang saudara. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam kemana Pak Oni? Ngumpet. Di mana? Di bawah pohon. Mendengar suara Tuhan Allah, takut. Jadi manusia gak ada yang cari Tuhan. Manusia gak ada yang cari Tuhan sampai sekarang saudara. Maka berlindung di dalam agama, ya, oke. Sekarang kita selesaikan, kita baca dari ada 2 ayat saudara. Roma 7 ayat 12, mari kita buka. Roma pasal 7 ayat 12. Karena beberapa ini mau pelayanan konsumsi ya. Takutnya udah pada datang nasi-nasinya. Jadi mereka yang pakai baju merah ini mau pelayanan. Ini bukan PDI Perjuangan saudara, ini konsumsi. Hari ini merah ya. Sebagian peserta udah tiba. Ya sebagian. Oke. Sekarang ayat 12. Roma 7:12. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kenapa? Dari mana hukum Taurat? Tuhan. Tuhan yang memberi Taurat kan? Berarti Tuhan itu apa? Kudus, benar dan baik. Diberikan kepada saya. Termasuk orang Israel. Saya terima Taurat. Kayak kaca. Saya sudah tidak kudus, tidak benar, tidak baik. Jadi Taurat menyatakan apa saudara?
dosa. Jadi manusia nggak bisa melarikan diri daripada Allah. Lalu sifat positif dari Taurat apa? Dosa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Taurat membawa kita kepada Kristus. Orang Farisi salahnya apa? Tauratnya mati-matian ditaati. Sampai titik komanya, salah kaprah. Setelah saya sadar saya tidak baik, tidak benar, tidak suci, saya harus datang kepada Kristus yang ini membenarkan. Jadi orang Yahudi stop di mana saudara? Di sini, di agama. Maka dia berusaha mati-matian mentaati Taurat. Taurat itu membuktikan saya sudah berdosa. Dan Taurat itu membawa saya untuk menerima Kristus. Maka ada perjanjian baru. Ya, oke. Sekarang kita baca yang terakhir sebelum kelas ini selesai, baca Hosea. Apa sih yang dimaksudkan dengan berbuat baik? Ya. Saudara jangan bangga udah berbuat baik, udah menolong pengemis dan sebagainya. Coba saudara buka. Dari Mika pasal yang ke-6. Mika pasal yang ke-6. Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan. Jadi Ibrani 13 ayat 16 mengatakan jangan lupa berbuat baik. Baik itu apa? Ya. Baik itu dari mana? Oke. Di sini dalam ayat yang ke-8 dikatakan, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik? Berlaku adil, terus mencintai kesetiaan, dan hidup dengan di hadapan Allah. Ingat saudara ya, jangan kita merasa, waduh aku sudah sangat baik nih, kenapa? Karena banyak memberi kepada anak yatim piatu, itu gak salah. Tetapi kita hidupnya gak adil. Lalu kita tidak mencintai kesetiaan. Dan harus rendah hati. Ada 3. Berlaku adil, terus mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah itu namanya baik. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada silakan. Ya. Minta kesediaan Pak Pendeta Romi untuk berdoa. Pak Romi akan berangkat ke Magelang setelah ini ya. Jadi dia sudah rapi-rapi. Membenarkan kami dan kami pada saat ini bersyukur karena bukan perbuatan manusia tapi perbuatan Tuhan. Ya Tuhan. Semua agama berbuat baik, tetapi yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar hanya di dalam Kristus yang harus kami berbuat baik. Terima kasih ya Tuhan atas penerimaan buat setiap kami. Dan kami bersyukur Engkau memakai Ibu Maria menjadi berkat buat setiap kami. Ya Tuhan, makasih. Supaya kami bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih berkat yang Engkau beri dari awal sampai selesai pada saat ini. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan yang di Singapura dan yang berada di luar Indonesia bisa memberi ke GRI Singapura. Tolong ditayangkan ya rekeningnya. Yang ada di Jakarta dan di Indonesia bisa saudara menyatakan syukur saudara kepada Tuhan untuk pelayanan dari gerakan ini ya. Bisa kepada GRI Pusat, saudara bisa lihat, bisa ditransfer juga.